Pagi rekan-rekan, jumpa lagi dengan saya. Saat ini saya akan membahas tentang penyakit stroke. Nah, penyakit stroke itu artinya pukulan atau tonjokan ya. Jadi namanya stroke pasti tiba-tiba, nggak mungkin ada aba-abanya. Nah, stroke itu terbagi menjadi dua. Pertama adalah stroke non perdarahan, yang nomor dua adalah stroke perdarahan. Banyak sekali faktor-faktor penyebab dari stroke. Salah satunya adalah tekanan darah yang tinggi, terus habis itu ada diabetes mellitus, habis itu ada faktor merokok, faktor kolesterol, faktor kegemukan. Ada juga faktor yang memang tidak bisa dirubah, yaitu faktor keturunan, faktor gender di sini. Jadi banyak sekali. Nah, kita di sini bisa mencegah, terutama adalah mencegah, yaitu mencegah dengan apa? Mencegah agar kita tidak mengalami penyakit-penyakit yang menjadi penyebab stroke tadi, seperti hipertensi, kencing manis, asam urat, kolesterol, dan yang lain-lain. Nah, itu semua kita harus gunakan 4-star ya, gunakan 4-star. Tapi 4-star itu nomor pilih ketiganya. Pertama tetap apa? Pertama adalah tetap lifestyle. Lalu yang nomor 2 adalah olahraga. Nomor 3 adalah mengatur makan. Nah, 4-star ini baru ke nomor 4. Tapi bisa dipakai secara keseluruhan. Nah, di sini jikalau sudah terkena stroke, apa yang harus kita lakukan? Karena stroke itu, kita itu tidak mengobati stroke-nya, tapi kita mengobati faktor-faktor yang menjadi penyebab stroke itu sendiri. Jadi di sini pada saat sudah mengalami stroke, kita harus secepatnya, apalagi kalau dia di bawah 6 jam, kita tuh harus benar-benar cepat dan harus cepat untuk dilarikan ke rumah sakit. Itu pertolongan pertama. Nah, nanti setelah itu kita bisa menggunakan produk-produk. Di antaranya yang paling penting adalah kalau namanya urusan saraf, yang paling penting adalah Royal Jelly. Ya, jadi nanti pemberian pertama Royal Jelly itu dosisnya memang agak besar ya. Jadi kita kasih itu 3x2 sampai 3x3 sendok takar. Ini untuk apa? Ini untuk mempercepat regenerasi dari sel-sel yang rusak karena pecahnya atau karena sumbatan dari stroke tersebut. Jadi stroke sumbatan atau stroke perdarahan. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita memberikan Propoelix di sini untuk apa? Untuk membongkar penyebabnya. Misalnya ada darah tinggi atau mungkin plak kolesterol atau plak DM atau plak asam urat, itu kita berikan Propoelix. Berikan Propoelix dengan dosis 3x2. Lalu di sini kita juga memberikan Polenergi untuk apa? Untuk sumber nutrisi. Untuk sumber nutrisi sehingga pasien tersebut mempunyai tenaga yang baru untuk dia kembali berlatih jalan kalau memang terjadi kelumpuhan di satu sisi. Jadi guna Polenergi itu selanjutnya adalah madu atau kelapa honey yang berfungsi untuk sumber nutrisi juga dan juga untuk menurunkan dari tekanan darah. Lalu apalagi yang harus dikonsumsi? Obat-obatan dari dokter harus dikonsumsi. Jikalau ada riwayat kencing manis harus dikonsumsi obat kencing manisnya. Jikalau ada riwayat hipertensi harus dikonsumsi obat hipertensinya. Jikalau ada riwayat kolesterol harus dikonsumsi obat kolesterolnya. Begitu juga dengan asam urat, begitu juga dengan penyakit-penyakit yang lain yang menjadi penyebab dari timbulnya stroke tersebut. Jadi obat medis tetap harus diminum dan produk 4-star-nya pun juga harus diminum. Lalu yang lebih penting lagi adalah dukungan keluarga. Itu ya rekan-rekan, karena gini, walaupun pasien tersebut dalam kondisi koma tidak sadar, di alam bawah sadar yang bersangkutan itu masih bisa mendengar. Jadi kita harus berusaha, jikalau berbicara itu harus berbicara sesuatu hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif yang bisa menekan atau membuat down pasien tersebut. Nah, lalu apalagi fisioterapi dan pendampingan dari keluarga itu sangat penting. Jadi seperti itu rekan-rekan. Jadi kalau misalnya ada pasien atau ada konsumen yang terserang stroke, kita tetap harus sarankan untuk konsumsi obat kimianya dulu, lalu lanjutkan dengan konsumsi dari 4-star-nya. Kiranya informasi ini dapat banyak membantu. Jikalau kita punya family atau punya teman atau mungkin
punya rekan kerja yang familinya terkena stroke. Kiranya informasi saya bisa membantu. Jikalau ada sesuatu yang baik, itu hanya titipan dari Tuhan saja. Jikalau ada yang salah, itu mutlak karena kesalahan saya. Thank you semuanya. Pagi.